Ronald. Oke, kita terusin untuk baca bukunya. Kita hari ini akan masuk bab 8 ya. Bersekutu dengan sikap Anda. Mampukah Anda membaca pikiran orang lain? Membaca pikiran itu lebih mudah dari yang Anda kira. Mungkin Anda tidak pernah memikirkannya, tetapi Anda mampu membaca pikiran orang lain dan orang lain pun membaca pikiran Anda setiap hari. Bagaimana kita melakukannya? Kita melakukannya secara otomatis melalui penilaian sikap. Anda ingat lagu You Don't Need to Know the Language to Say You Are in Love? Bing Crosby mempopulerkan lagu ini beberapa tahun silam. Lirik lagunya yang sederhana itu mengandung banyak ilmu psikologis terapan. Anda tak perlu pandai berbahasa untuk berkata Anda sedang jatuh cinta. Siapapun yang pernah jatuh cinta, niscaya memahaminya. Anda pun tidak perlu menguasai bahasa tertentu untuk berkata, saya menyukai Anda atau saya benci Anda, atau saya rasa Anda orang penting, atau saya rasa Anda bukan orang penting. Atau saya iri terhadap Anda juga tak perlu mengumbar kata untuk berujar, saya menyukai pekerjaan saya bosan, atau saya lapar. Kita sudah mengutarakannya tanpa bersuara. Apapun yang kita pikirkan akan tampak dalam tindakan kita. Sikap merupakan cermin benak kita. Sikap mencerminkan pola pikir kita. Anda dapat membaca pikiran orang yang sedang duduk sambil memperhatikan ekspresi dan tindak tanduknya. Anda dapat menduga apa yang ia rasakan terhadap pekerjaannya. Anda mampu membaca pikiran para tenaga penjualan, mahasiswa, suami, dan istri. Bukan hanya mampu, Anda memang membacanya. Para aktor yang membintangi film layar lebar dan televisi tahun demi tahun pada dasarnya bukanlah aktor yang sesungguhnya. Mereka tidak memainkan perannya. Mereka justru kehilangan identitas pribadinya. Mereka sungguh berpikir dan merasa seperti karakter yang diperankannya. Para aktor harus berbuat begitu. Jika tidak, mereka akan tampak seperti pembual dan peringkat film mereka akan merosot tajam. Sikap menyiratkan lebih banyak hal dibandingkan penampilan seseorang. Sikap pun mampu bersuara. Seorang sekretaris berbuat lebih dari sekedar memperkenalkan kantornya ketika ia menyapa, "Selamat pagi, kantor Bapak Shoemaker." Dalam 5 kata saja, sang sekretaris bisa mengatakan, "Saya menyukai Anda, saya gembira Anda menelpon, saya rasa Anda orang penting, dan saya menyukai pekerjaan saya." Namun dengan kalimat yang sama persis, sekretaris lainnya berkata kepada Anda, "Anda mengganggu saya tidak suka Anda menelpon, saya bosan dengan pekerjaan saya, dan saya tidak suka orang yang mengganggu saya." Kita membaca sikap melalui ekspresi, nada suara, dan infleksi. Inilah alasannya. Dalam sejarah panjang umat manusia, bahasa percakapan yang mirip dengan bahasa yang kita gunakan saat ini, bahkan bahasa terpencil sekalipun adalah temuan baru. Bahasa bisa dikatakan temuan baru karena dipandang dari segi waktu. Manusia memang belum lama mengembangkan bahasa. Selama jutaan tahun, manusia saling menyapa dengan mengerang, merintih, menggerutu, dan menggeram. Jadi selama jutaan tahun manusia berkomunikasi dengan sesamanya lewat ekspresi wajah, tubuh, dan suara, bukan dengan kata-kata. Dan dengan cara serupa kita pun masih mengkomunikasikan sikap dan perasaan kita terhadap orang dan hal lain. Kita berkomunikasi dengan bayi, kita menggunakan kontak tubuh langsung, gerakan tubuh, ekspresi wajah, serta suara. Dan bayi itu pun mengenali apapun yang terlihat janggal atau ganjil. Profesor Erwin Hessel, seorang pakar kepemimpinan terkemuka di Amerika berkata, sudah jelas prestasi itu muncul bukan karena kepiawaian dan kompetensi belaka. Saya yakin ada sebuah faktor penghubung, suatu katalisator yang dapat didefinisikan dalam satu kata saja, yaitu sikap. Ketika sikap kita positif, kemampuan kita mencapai efektivitas maksimum sehingga pasti membuahkan hasil yang baik. Sikap mampu membawa perubahan. Tenaga penjualan yang bersikap positif mampu melampaui target penjualan. Mahasiswa yang bersikap positif sanggup meraih banyak nilai A. Sikap positif itu melapangkan jalan.
untuk merengkuh kehidupan pernikahan yang bahagia. Sikap positif membuat Anda efektif dalam menghadapi orang lain dan memungkinkan Anda berkembang sebagai pemimpin. Sikap positif akan membantu Anda melewati situasi apapun. Tumbuhkan 3 sikap berikut. Jadikan sikap sekutu Anda dalam tindakan apapun. Tumbuhkan sikap saya aktif. Tumbuhkan sikap Anda itu penting. Tumbuhkan sikap melayani adalah yang utama. Mari kita lihat alasannya. Bertahun-tahun lalu, ketika saya masih mahasiswa tingkat 2, saya mengikuti mata kuliah sejarah Amerika. Ingatan itu membekas jelas hingga kini. Bukan karena saya belajar banyak tentang sejarah Amerika, melainkan karena saya mempelajari prinsip dasar kesuksesan dengan cara yang luar biasa, bahwa Anda harus aktif terlebih dahulu supaya orang lain ikut aktif. Ruangan kuliah sangat luas dan kuliah diadakan dalam auditorium yang berbentuk mirip kipas. Kendati dosen mata kuliah itu seorang profesor parubaya, cara mengajarnya sangat hambar dan menyedihkan. Sang profesor hanya menyajikan fakta-fakta menjemukan tanpa berusaha membuat sejarah itu hidup dan mengesankan. Memang mengherankan sekali bagaimana seorang profesor mengubah sejarah menjadi mata kuliah yang membosankan. Namun memang demikian adanya. Anda bisa membayangkan akibat dari cara mengajar sang profesor itu terhadap mahasiswanya. Banyak mahasiswa yang asik mengobrol dan tertidur di kursinya, sehingga sang profesor menyuruh 2 asistennya berkeliling dari kursi ke kursi untuk menegur mahasiswa yang berbicara sekaligus membangunkan mahasiswa yang tidur. Ada kalanya sang profesor berhenti sejenak dan berkata sambil menggerak-gerakkan jemarinya, "Saya peringatkan kalian, kalian harus memperhatikan perkataan saya. Kalian harus berhenti berbicara, cukup, itu saja." Ucapan sang profesor tersebut sama sekali tidak berkesan bagi para mahasiswa yang sebagian besar adalah veteran perang. Juga telah membuat sejarah dengan mempertaruhkan hidupnya di pulau-pulau penuh konflik dan di atas pesawat pengebom. Tatkala saya duduk menyaksikan pengalaman mengesankan ini berubah menjadi lelucon yang konyol, saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, mengapa para siswa mengabaikan perkataan sang profesor? Jawabannya muncul. Para mahasiswa tidak mengindahkan perkataan sang profesor karena pria itu pun tidak berminat. Ia bosan dengan mata kuliah sejarah yang diajarkannya dan itu terlihat jelas. Jadi Anda harus antusias terlebih dahulu supaya orang lain ikut aktif dan antusias. Selama bertahun-tahun, saya menguji prinsip ini dalam berbagai situasi. Prinsip itu selalu benar. Seseorang yang kehilangan antusiasme takkan pernah menularkan antusiasme tersebut kepada orang lain. Namun, seseorang yang antusias segera mempunyai pengikut yang antusias pula. Seorang tenaga penjualan yang antusias takkan perlu khawatir dengan konsumen yang kurang antusias. Seorang guru yang antusias takkan perlu khawatir dengan murid-murid yang kurang tertarik pada pelajaran yang diasuhnya. Seorang pendeta yang aktif takkan perlu merasa stres dengan jemaatnya yang mengantuk. Antusiasme dapat membuat segalanya 1100% lebih baik lagi. 2 tahun lalu, saya diperkenalkan dengan para karyawan suatu bisnis yang menyumbangkan $95,35 kepada Palang Merah. Pada tahun ini, karyawan yang sama dengan gaji yang sama pula mendonasikan hampir 100 ya. Artinya sumbangannya naik 1100%. Kepala regu yang hanya mengumpulkan $94,35 semula kehilangan antusiasmenya. Ia mengucapkan kata-kata seperti, "Saya rasa Palang Merah adalah organisasi terpandang. Saya tak pernah berhubungan dengan Palang Merah. Palang Merah adalah organisasi besar dan hanya menerima donasi dari para dermawan kaya. Jadi saya rasa kontribusi kalian itu tidak terlalu penting. Jika kalian ingin berdonasi, temui saya dulu." Kepala regu tersebut tidak melakukan apapun untuk menginspirasi siapa yang bergabung dengan Palang Merah. Tahun ini sikap kepala regu itu berubah. Ia antusias. Ia memberikan contoh-contoh nyata yang menunjukkan Palang Merah berada di baris paling depan ketika bencana menyerang.
Ia pun menjelaskan Palang Merah bergantung pada donasi semua orang. Ia hanya mengetuk hati para karyawan untuk berderma sukarela seandainya ada tetangga mereka yang terkena bencana. Kepala regu itu berkata, lihat tindakan Palang Merah, perhatikan. Ia tidak mengemis, ia pun tidak mengatakan Anda masing-masing diharapkan mendonasi sekian dolar. Namun yang dilakukan kepala regu itu adalah menunjukkan antusiasme terhadap perang penting Palang Merah. Dan secara alamiah, kesuksesan berhasil direngkuh. Renungkan sejenak sebuah klub atau organisasi umum yang Anda tahu mulai tenggelam. Mungkin saja organisasi itu memerlukan antusiasme agar bisa aktif kembali. Hasil akan sebanding dengan antusiasme yang dicurahkan. Antusiasme itu ibarat mengatakan, ini hebat, inilah alasannya. Berikut adalah prosedur 3 langkah yang akan membantu Anda mengembangkan kekuatan antusiasme. 1. Cari tahu lebih dalam. Lakukan tes sederhana ini. Pikirkan 2 hal yang sedikit atau tidak Anda sukai sama sekali, mungkin kartu, jenis musik, atau olahraga tertentu. Lalu, tanyakan pada diri Anda, berapa banyak yang ingin saya ketahui tentang hal-hal tersebut? Kemungkinan Anda menjawab sedikit, adalah 100:1. Saya akui selama bertahun-tahun saya sama sekali tidak tertarik pada seni modern. Bagi saya, itu tidak lebih dari sekedar goresan kacau, hingga seorang teman yang memahami dan mencintai seni modern menerangkannya kepada saya. Setelah saya mencari tahu maknanya, kini saya jatuh cinta pada seni modern tersebut. Kejadian itu memberi pelajaran penting untuk membangun antusiasme, yaitu pelajari lebih dalam hal yang tidak Anda sukai, supaya Anda menyikapinya dengan antusias. Anda mungkin tidak menyukai Bumblebee. Namun jika Anda mempelajari lebah Bumblebee, Anda bisa mengenal sifat baiknya, hubungan lebah Bumblebee dengan lebah lain, cara mereka bereproduksi, serta tempat tinggal mereka di musim dingin. Jika Anda mengetahui segala sesuatu tentang hewan ini, tiba-tiba Anda akan menyukainya. Untuk menunjukkan kepada para peserta pelatihan cara mengembangkan antusiasme melalui teknik mencari tahu, saya kadangkala menggunakan rumah kaca sebagai contohnya. Saya bertanya pada mereka dengan hati-hati, apakah kalian tertarik membuat dan menjual rumah kaca? Saya kerap mendapat jawaban bahwa mereka tidak tertarik. Kemudian saya menerangkan beberapa fakta tentang rumah kaca. Saya mengingatkan bahwa manusia semakin tertarik pada hal-hal remeh saat taraf hidupnya meningkat. Saya menggambarkan perasaan gembira seorang wanita Amerika ketika menanam sendiri bunga anggrek dan buah limau. Saya tekankan seandainya puluhan ribu keluarga mampu membuat kolam renang pribadi, jutaan keluarga sanggup membuat rumah kaca karena rumah kaca relatif murah. Saya jelaskan, jika mereka bisa menjual sebuah rumah kaca seharga $600 kepada satu dari 50 keluarga, mereka akan mengembangkan bisnis pembuatan rumah kaca yang bernilai $600 juta. Mereka pun mungkin mengembangkan industri pemasok tanaman dan bibitnya yang bernilai 250 juta. Yang perlu diperhatikan dalam pelatihan ini, kelompok yang 10 menit lalu tidak menyukai rumah kaca, kini menjadi sangat antusias sehingga mereka tak ingin beranjak ke topik berikutnya. Terapkan teknik mencari tahu untuk mengembangkan antusiasme terhadap orang lain. Cari tahu semua hal tentang orang lain, pekerjaannya, keluarganya, latar belakangnya, idenya, ambisinya, maka ketertarikan dan antusiasme Anda terhadap orang tersebut akan meningkat. Cari terus, dan Anda pasti menemukan kepentingan yang sama dengan orang lain. Gali terus, hingga akhirnya Anda bertemu dengan orang yang menarik. Teknik mencari tahu juga berguna dalam mengembangkan antusiasme terhadap tempat tinggal baru. Beberapa tahun silam, beberapa teman pemuda memutuskan untuk pindah dari Detroit menuju sebuah kota kecil di Florida bagian tengah. Mereka menjual rumah mereka, menutup bisnis, berpamitan dengan teman-teman, lalu menghilang. 6 pekan berikutnya, mereka kembali lagi ke Detroit. Mereka mengemukakan alasan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Mereka justru berujar, wah kami tidak tahan tinggal di kota kecil. Lagi pula, teman-teman kami semua tinggalnya di Detroit. Kami harus kembali lagi.
Dalam pembicaraan selanjutnya dengan orang-orang tersebut, saya mengetahui alasan sesungguhnya mengapa mereka tidak menyukai kota kecil di Florida. Selama tinggal sebentar di sana, mereka mengenal komunitas itu dari luarnya saja, baik sejarah, rencana kota itu ke depan, maupun masyarakatnya. Hanya tubuh mereka yang pindah ke Florida, tetapi pikiran mereka itu masih di Detroit. Saya sudah berbincang dengan belasan eksekutif, insinyur, dan tenaga penjualan yang kesulitan mengembangkan karir karena perusahaan tempat mereka bekerja ingin memindahkan mereka ke tempat lain, tapi mereka tidak ingin pindah. Kalimat yang kerap diungkapkan dalam sehari, saya tidak sanggup pindah ke Chicago atau San Francisco atau Atlanta atau New York atau Miami. Saya tidak bisa, gitu ya. Hanya ada satu-satunya cara membangun antusiasme terhadap tempat dan suasana yang baru, yaitu Anda harus mencari tahu tentang komunitas baru tersebut. Pelajari semua yang mampu Anda peroleh dari sana. Berbaurlah dengan masyarakatnya. Buatlah diri Anda merasa dan berpikir seperti komunitas itu sejak pertama kali menginjakkan kaki di sana. Lakukan itu dan Anda pasti antusias terhadap lingkungan baru Anda. Dewasa ini, jutaan masyarakat Amerika berinvestasi dalam sekuritas. Namun, ada pula jutaan masyarakat yang tidak berminat menggeluti pasar modal. Itu karena mereka tidak membiasakan diri mengenal pasar modal dan tidak ingin mengenal aturan mainnya, serta seluk-beluk bisnis Amerika dari hari ke hari. Cari tahu lebih dalam lagi supaya Anda memperoleh antusiasme terhadap apapun, masyarakat, tempat, dan segala sesuatunya. Galilah lebih dalam lagi agar Anda mampu mengembangkan antusiasme. Praktekkan prinsip ini jika suatu saat Anda harus melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Praktekkan prinsip ini jika suatu saat Anda tiba-tiba merasa bosan. Anda hanya perlu mencari tahu lebih dalam dan Anda pun akan membangkitkan minat dalam diri Anda. Oke, terima kasih. Wow, mantap ya. Jadi kalau saya nangkapnya ya bahwa sama seperti ketika HDI atau bisnis MLM atau Clover Honey dan sebagainya ya. Banyak orang yang tidak atau belum tertarik itu karena belum mau menyelidiki lebih dalam ya. Tapi kalau mereka mulai menyelidiki lebih dalam, mulai tahu bahwa kenapa sih kok Clover Honey seperti ini ya, kenapa harganya kok dijual dengan harga segitu ya, yang otomatis kan lebih mahal ya dibandingkan mungkin madu lokal. Terus, kenapa sih kok orang tuh dianjurkan untuk ikut 5 training dasar? Kenapa kok orang dianjurkan untuk baca buku dan seterusnya? Kenapa sih kok harus presentasi gitu ya? Nah, ketika kita mengetahui dan lebih dalam lagi, nah kita akan menemukan antusiasme. Oke, mungkin itu dari saya. Dari Om Yanto. Ya, kalau dari saya sih memang harus dikenalkan terus ya. Mm-mm. Jadi orang lebih akhirnya akan tahu apa Clover Honey dan tahu manfaatnya lebih jauh Ronald. Seperti Ya. itu Ronald. Mm-mm. Karena tanpa kenal maka tak sayang. Betul, tak Seperti kenal maka tak pepatah. sayang. Ya bener, berarti memang apa nasihat itu yang paling gampang ya, cespleng ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Halo, halo. Ya itu betul, itu Ronald. Ya, Prinsipnya ya, seperti itu. yes. Jadi, Makanya kalau setiap kali ketemu orang saya juga tetap ya betul, meskipun betul. Ajak apa mereka ya Om. nggak kenal orangnya tetap kita beritahu Ya, apa ya. itu produk dari ADI. Meskipun Oke, 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 oke. Ya wis, mungkin itu dulu. Om Yanto doa yuk. ya Ronald, oh ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak di surga. Terima kasih atas hari yang baru. Semoga di hari baru apa yang kami rencanakan dalam bisnis ADI ini
kita semoga bisa mendapatkan orang-orang yang kami percayai. Semoga mereka bisa kenal untuk mengenal Hadi lebih jauh. Tuhan, semoga mereka bisa bergabung dengan HDI. Semuanya yang kita beritahu mereka akan segera tertarik dan segera menjadi member-membernya dari HDI. Terima kasih ya Tuhan Yesus semua. Semoga Kau berkati dari downline dari Pak Ronald semuanya. Semoga hari ini apa yang mereka kerjakan bisa berhasil dengan baik. Terima kasih Bapak. Semoga doa yang tidak akan bisa jadi berkat dari kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Om. Yuk kita foto dulu. Kita foto dulu Om. Oh, Yang lupa kameranya sebelahnya Om. Itu kan tadi suaranya. Kameranya yang sebelahnya. ya. Kameranya dinyalain Ini dulu. keluar ada keterangan Apa? apa ya? Tidak ada gambarnya Ronald juga hilang semua. Hilang semua. Dan oh ya dan. Oh ya. Oke, sip. 1, 2. Nah. Oke Om. Ya, dah. Oke. Hari ini dikejar lagi ya Om ya. Ya Ronald. Kabari ya, Mbak Retno jadinya mau Ya. apa ya Om? Gimana Ronald? Mbak Retno kan mau madu tuh. Ya coba nanti Terus saya yang akan ketemu Pak Ronald. Jadi nanti Ronald beliinnya Terinspirasi. sekalian. Yang kemarin kan ada Royal Jelly juga toh. Nanti Ronald beliin sekalian. Ya Ronald. Ya. Ya, Om, thank you. Terima kasih Ronald. Terima kasih Ronald.